Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan Renungan Malam GKJ Semarang Timur 23 Agustus 2022 dengan bahan bacaan dari Kitab Wahyu bab 3 ayat 7 sampai dengan yang ke-13 dengan tema Allah memberi kelepasan. Namun sebelumnya marilah datang pada Tuhan dengan berdoa terlebih dulu. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa, malam ini kami akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam kami merenungkan firman Tuhan. Tuntun kami Tuhan melalui Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami, buka mata hati kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahan bacaan pada malam hari ini terambil dari Kitab Wahyu bab 3 ayat 7 sampai dengan yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menaati aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan ku jadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan membaca ulang dari ayat yang ke-11. Demikian firman-Nya. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sedemikian jauh Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terambil dari Wahyu bab 3 ayat 7 sampai dengan 13. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, disimpan dan
melakukannya di dalam kehidupan hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Natal memang selalu mengingatkan kita akan kasih Allah, tetapi juga mengingatkan kita akan kedatangannya kembali. Saat Natal yang pertama, terjadi goncangan di Betlehem, yaitu terjadi pembunuhan atas bayi-bayi yang ada di sana, yang dilakukan oleh Raja Herodes. Saat kini Natal juga kita rayakan dalam keprihatinan, karena pada saat ini 2021 kemarin masih dalam suasana pandemi, sehingga masih ada pembatasan-pembatasan kehadiran jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, namun di tengah goncangan itu kita masih punya pengharapan. Apakah itu? Bapak, Ibu, dan Saudara, saat Natal perdana atau yang pertama, ada bintang yang menuntun orang-orang Majus menjumpai Sang Juru Selamat dan sujud menyembahnya. Itu adalah bintang Tuhan sendiri. Pada saat ini, Roh Kudus tetap berkarya di tengah-tengah kehidupan kita agar kita tetap memiliki damai sejahtera. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat di Philadelphia adalah salah satu dari ketujuh jemaat yang disebutkan dalam penglihatan Yohanes. Arti dari Philadelphia adalah kasih persaudaraan. Kota ini terletak di daerah Turki sekarang dengan nama Alesehir, dibangun oleh Attalus kedua Philadelphus dari Pergamus untuk menjadi sebuah pintu masuk bagi kebudayaan Yunani. Jemaat Philadelphia mendapat pujian karena keteguhan hati mereka dalam memegang firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai jemaat Kristus, pastilah mereka mengalami masa sulit dan juga pergumulan. Namun dari perikop ini, kita mengerti bahwa mereka tetap menjaga teguh iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Selain itu, mereka juga dengan teguh menuruti setiap firman Tuhan dan terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Untuk itulah jemaat Philadelphia ini dipuji dan mendapat pesan, "Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Terdapat di dalam ayat yang ke-11 tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita sebagai jemaat Kristus juga harus melakukan hal yang sama, sebab mahkota telah Tuhan sediakan bagi umat-Nya yang dengan teguh memegang janji Tuhan, beriman dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Biarlah kita tetap menjaga iman kita dan memiliki keteguhan dalam melakukan firman Tuhan, agar Tuhan Yesus mengaruniakan mahkota kehidupan pada saat Ia datang yang kedua kali di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebagai jemaat Tuhan, orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, hendaknya kita tetap setia dalam mengiring Tuhan, sebab ada mahkota kehidupan bagi umat yang setia sampai akhir. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jika ada pergumulan dan pencobaan, tetaplah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan.
maka Tuhan juga akan melindungi kita di dalam pemberian kelepasan kita, kemenangan atas keteguhan iman kita kepada Tuhan. Peganglah firman-Nya dan setia menanti sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang ada di surga, kami datang lagi kepadamu Tuhan untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami bahwa Tuhan telah menuntun kami di dalam kami merenungkan firman Tuhan malam ini. Kiranya Tuhan jadikanlah kami umat Tuhan yang setia dan selalu memegang teguh iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan malam GKJ Semarang Timur pada malam hari ini kiranya menjadikan berkat bagi kita semua. Amin.